Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang masalah sosial masyarakat. Jadi pertama-tama izinkan saya menjelaskan tentang definisi masalah sosial. Istilah masalah sosial mengandung dari dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, dan masalah lain-lainnya. Walaupun bidang-bidang tersebut masih terkait dengan masalah sosial. Kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, perilaku yang tidak diinginkan, pertentangan, aneh, dan tidak benar, serta sulit. Kemudian masalah sosial menurut pandangan para tokoh. Pertama, menurut Armand Bros mengatakan bahwa dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi ini adalah sebab kesulitan dari mereka, situasi itu dapat diubah. Yang kedua, menurut Rand dan Seltic berpandangan bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Yang ketiga adalah menurut Richard dan Richard berpendapat bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Ada karakteristik masalah sosial. Yang pertama itu adalah kondisi yang dirasakan setiap banyak orang. Jadi, masalah bisa dikatakan sebuah masalah sosial jika dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua adalah kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Umumnya manusia itu ingin merasakan senang, jadi dia tidak ingin merasakan yang namanya tidak senang. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi yang menuntut suatu perpecahan. Jadi di sini menyangkut tentang keyakinan mereka, keyakinan setiap masyarakat ini bahwa di kondisi senang atau tidak menyenangkan ini bisa menimbulkan suatu masalah. Yang keempat itu adalah pemecahan masalah secara kolektif. Jadi di sini ada masalah individu dan juga ada masalah sosial. Masalah individu ini bisa diselesaikan oleh individu itu sendiri. Tapi ketika masalah sosial tidak bisa diselesaikan secara individu, harus diselesaikan secara bekerja sama atau kolektif tadi. Kemudian ada faktor-faktor masalah sosial. Yang pertama itu adalah faktor alam. Ini menyangkut tentang sumber daya alam. Kemudian yang kedua itu ada faktor biologis. Ini menyangkut tentang berapa banyak penduduk, kepada penduduk tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor budaya. Ini menyangkut keyakinan masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah faktor sosial. Faktor sosial di sini menyangkut tentang sistem pemerintah, ekonomi dan politik untuk mengatur suatu masyarakat tersebut. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam masalah sosial dan upaya pengendalian masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam masalah sosial. Itu ada 4. Yang pertama itu ada kemiskinan sebagai masalah sosial. Yang kedua itu ada kriminalitas sebagai masalah sosial. Yang ketiga itu ada kesenjangan sosial sebagai masalah sosial. Dan yang terakhir itu ada yang keempat, ketidakadilan sebagai masalah sosial. Selanjutnya upaya pengendalian masalah sosial itu ada 3. Pertama itu ada peran orang tua, yang kedua itu ada peran golongan tertentu, dan yang ketiga itu ada peran pemerintah. Di sini peran orang tua adalah sebagai pintu pertama dalam menangani masalah sosial. Yang kedua itu ada peran golongan tertentu. Yang dimaksud di sini adalah seperti pengusaha, tokoh agama, lembaga-lembaga sosial maupun pribadi yang masuk kategori mapan atau mampu memberi sumbangsi dalam mengatasi masalah sosial di daerahnya. Dan yang terakhir itu peran pemerintah. Peran inilah sebenarnya yang sangat berpengaruh dan dapat membantu peran-peran lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama, masalah sosial merupakan persoalan yang dihadapi setiap individu selama masa kehidupan. Karena dalam kehidupan manusia membutuhkan
interaksi sosial yang baik. Dan yang kedua, masalah sosial membutuhkan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut agar menciptakan lingkungan hidup yang damai dan mencegah terjadinya perselisihan antara masyarakat. Dan yang ketiga, beberapa masalah sosial penting meliputi kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, dan peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan, hidup birokrasi. Dan yang terakhir, dalam memecahkan masalah sosial ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode preventif dan metode represif. Baiklah, hanya ini yang bisa kelompok saya sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.